Selamat hingga jumpa. Makan lebih banyak ya. Jaga diri kalian baik-baik ya. Jangan. Selamat. Baik Terma Casey. Harus bahagia ya, cantik sekali. Kalian makan lebih banyak ya. Jaga diri baik-baik ya, baik tahu baik. Pengantin wanita sangat cantik. Terima kasih. Ini siapa? Ini mantan istri saya Gina. Oh, ternyata kakak Gina ya. Penampilan hari ini sangat bagus. Sebenarnya hari ini pernikahan saya juga ingin pakai sepatu hak tinggi. Tapi suami saya Xiawang tidak mengizinkan. Katanya takut tidak baik untuk anak. Kalian sudah punya anak ya? Ia sudah 2 bulan. Selamat ya. Saya ingat. Kamu bilang tidak mau punya anak. Dulu saya memang tidak terlalu mau. Tapi itu tergantung siapa ibunya anak itu. Saya tidak berani tidak mau. Benarkan sayang? Harus punya. Kamu sih. Tante. Ada apa ini? Nyonya jangan seperti ini. Ini siapa? Saya Wusuowei tunangan Nana. Halo. Maaf, selain Nana. Saya tidak mau berjabat tangan dengan wanita lain. Bapak U kerja di mana? Tidak di mana-mana. Saya punya usaha kecil sendiri. Usaha kecil ya. Terlalu merendah. Usaha kecil apa? Itu kan sudah go public. Bukannya kamu yang bilang sama saya. Nah, apa itu terus papan besar apa itu? Sudah go public di Amerika. Mama. Tante. Bukannya sudah panggil mama. Kenapa panggil tante lagi? Mama. Dengarkan, dia sudah panggil mama. Tante, saya ingin mengingatkan baik-baik. Sekarang di masyarakat ini, penipu sangat banyak, anak perempuan kamu walaupun Ada sedikit kecantikan, tapi bagaimana juga? wanita yang sudah menikah kedua kali di usia 30-an, kalau dia Bos perusahaan yang terdaftar di bursa saham. Siapa sih yang tidak bisa dia dapatkan? kenapa dia malah memilih putri Anda? Saya. Boss Wu. Xiao Liu, kenapa kamu juga di sini? Akhirnya ketemu juga. Tadi saya muter-muter di lantai bawah. Lihat seseorang yang mirip sekali dengan Anda, ternyata benar-benar Anda. Sudah lama tidak bertemu, kamu juga datang ke pernikahan ini ya? Saya? Bukan, saya baru buka perusahaan di lantai atas. Kalau nggak sibuk, bisa mampir lihat-lihat. Oke. Bos Wu, saya masih ada urusan. Nanti kita makan bareng ya, makan bareng, sampai jumpa. Bagus. Selamat ya. Kayaknya ada sesuatu nih. Sini, aku mau ngomong. Sini. Cepat juga ya, hamil duluan. Ini, Saya tahu ini hal baik, kamu mati-matian bawa kami ke sini. Untuk datang ke pernikahanmu, saya paham maksudmu. Mau buat kami terpukau. Tapi nggak berhasil, malah sebaliknya, kami justru senang. Selain itu, aku mau bilang sesuatu yang jujur. Di usia segini, kondisinya ya sudah seperti ini. Karakter sih masih bisa diterima. Jangan lagi cerai seenaknya, nikah seenaknya. Aku kasih tahu, biayanya mahal banget. Bisa habis ratusan ribu, udah deh nggak usah dibahas lagi. Niatnya sudah sampai, kita pulang saja. Oke, sampai jumpa. Selamat ya, selamat. Lupa satu hal, kalian duluan aja. Ong Pao. Silakan diterima. Tadi ngomong apa sama kamu? nggak ada. Lihat deh kamu ngapain, mantan istrimu yang baik, mantan mertuamu yang baik. Aku nikah sekali aja susahnya kayak gini, ketemu kamu. Siapa yang tahu dia? Aku bilang jangan diundang, kamu malah maksa, cuma mau dapat uang angpau ya. Sudah. Terang-terang ganda. Jangan marah, aku salah. Kalau hari ini nggak jelas ngomongnya, nikahnya nggak jadi. Udah. Nikah apa lagi?
Hari ini terima kasih banyak ya. Gak apa-apa, belum pernah melakukan hal seperti ini. Maaf sudah menyita waktu Anda begitu lama. Tidak apa-apa. Kalau begitu, silakan lanjutkan aktivitas Anda. Bagaimana kalau kita ke rumah bersama? Tidak, saya masih ada urusan. Tante, kalau ada apa-apa nanti, suruh Gina telepon saya. Ya, itu juga bagus. Kalau ada waktu, datanglah ke rumah. Pasti. Masakan tante enak sekali, saya akan tunjukkan keahlian saya. Pasti, saya duluan ya. Bagus sekali. Nah, ini sangat bagus. Ibu langsung suka. Tampan dan berwibawa. Kapan mau menikah? Ibu, apa yang Ibu lihat belum tentu benar. Dia hanya membantu saya keluar dari situasi sulit. Bercanda siapa? Ibu terlalu banyak nonton sinetron. Seperti pemeran utama yang mengacaukan pernikahan mantan suami. Heroine, semuanya berhasil, saya mengerti. Kami hanya teman biasa. Jangan ngawur, teman biasa kok minta bantuan keluar dari situasi sulit. Bodoh ya? Sudahlah, sudah. Saya bilang ya, kamu memang bodoh. Kamu ngapain sih kesini? Enggak main kes di pernikahan. Jangan bilang saya juga tidak tahu kenapa saya tiba-tiba seperti ini. Saya sekarang masih menyesal. Sudahlah, tapi tidak perlu menyesal. Kita cukup berhasil. Sudah, pulang sama ibu. Ibu pulang dulu saja. Saya juga tidak mood, saya ingin jalan-jalan sendiri. Ya, itu juga bagus untuk refreshing. Sekalian beli baju. Cepat jalan-jalan sebentar lalu pulangnya. Hati-hati ya. Selamat datang. Halo, Pak. Halo, saya datang untuk interview. Maaf, interview kami sudah selesai. Maaf, Tolong kirimkan ini ke Bos Hang. Baik. Xiao Liu. Bos Wu, bukankah kamu baru saja menghadiri pernikahan? Jangan dibahas, kamu kerja di perusahaan ini? Ayah, Bagaimana kalau kamu bantu saya menyerahkan CV saya ke Departemen HR? baik ikut saya. Bos Wu, saya rasa kamu punya waktu sekitar 5 tahun. Tidak berada di industri pariwisata ini. Kamu seharusnya paham, industri ini terus berkembang. Saya rasa kamu agak ketinggalan dengan perkembangan industri ini. Silakan duduk. Xiao Liu, kamu pernah bekerja sama dengan saya. Kamu tahu kemampuan kerja saya, asalkan diberi kesempatan. Saya pasti bisa mengikutinya. Ya. Saya akui kamu sangat berbakat, tapi reputasimu punya masalah besar. Kamu tahu dulu, kenapa saya sama seperti kamu, meninggalkan perusahaan lama dan datang ke Beijing? Semua karena kamu. Dulu kamu menjual data klien perusahaan dan dipecat. Saya sebagai asistenmu juga dicurigai oleh perusahaan. Jadi saya juga dipecat. Setelah itu, saya tidak bisa bertahan di tempat lama. Itu sebabnya saya datang ke Beijing. Maaf atas banyak hal. Saya akan menjelaskannya perlahan nanti. Tapi hari ini tolong bantu saya. Tolong serahkan resume ini. Saya benar-benar sangat membutuhkan pekerjaan ini. Bos Wu, dokumen ini tidak peduli diserahkan kemana. Akhirnya akan kembali ke tangan saya. Karena perusahaan ini adalah milik saya. Maaf. Saya tidak akan merekrutmu. Hal-hal lama jangan kita bahas lagi. Tapi saya rasa kali ini, sikapmu punya masalah besar. Kamu bisa terlambat wawancara karena menghadiri pernikahan. Dan kamu berbohong demi menjaga muka Suowei. Orang seperti kamu tidak diizinkan di tim saya. Dan ini juga yang dulu Bos Wu ajarkan pada saya. Kamu masih di sini? Lagi pula hari ini tidak ada acara. Saya cuma ingin menunggu di sini. Mendengar kabar baikmu. Bagaimana? Lagi-lagi kebetulan yang tidak disengaja. Apa maksudnya? Ceritanya panjang.
Kalau begitu, saya traktir kamu minum kopi sambil cerita. Oke. Ayo. Jadi orang yang memanggilmu bosmu itu adalah manajer yang akan mewawancaraimu? Ya. Saya ingat kamu pernah bertanya pada saya. Kenapa tiba-tiba berhenti sebagai eksekutif pariwisata? Mau lari buka taksi. Kenapa? Dulu aku juga workaholic, fokus banget sama kerjaan. Sama sekali nggak peduli sama keluarga. Tongtong kesehatannya bermasalah. Aku nggak sadar sama sekali. Sampai dia hampir gagal napas. Dia baru beberapa bulan, kok bisa gitu ya? Gimana kabarnya anaknya? Anakmu kena kelainan jantung bawaan, defek septum ventrikel. Bisa bikin gagal napas, tapi untungnya kalian bawa dia ke sini cukup cepat. Kalau enggak, anak sekecil ini, kalau enggak cepat, pasti udah enggak ada. Kamu baru ingat datang, baru ingat peduli sama anak. Bukannya setiap hari cuma tahu kerja-kerja, cuma tahu sama klienmu aja. Kalau anaknya dibawa terlambat, nyawanya udah nggak ada. Lihatlah aku sekarang. Aku sekarang semakin kayak wanita yang penuh keluhan. Ini semua karena kamu. Sekarang Tongtong sakit lagi. Ini semua salahmu. Ibu Tongtong nyalahin aku, karena kerjaan. Nunda pengobatan anak. Nyalahin aku nggak peduli sama keluarga. Emosinya hancur. Dan minta cerai sama aku. Dulu, kamu yang mau anak ini. Buat kita berdua nggak sempat nikmati dunia berdua. Sekarang aku nggak punya mimpi lagi. Aku nggak punya mimpi kayak waktu kuliah. Aku sekarang semakin kayak wanita yang penuh keluhan. Mungkin ini hukuman buat aku. Jual semua data klienku ke kompetitor. Sebagai seorang account manager, reputasiku dipertanyakan. Jadi kehilangan kepercayaan. Aku terpaksa keluar dari perusahaan. Ibu Tongtong yang ngelakuin ini. Memang agak keterlaluan sih. Sebenarnya aku yang salah sama dia. Aku nggak terlalu peduli sama perasaannya. Jadi akhirnya, kamu tinggal di rumah jagain Tongtong. Lalu cari kerjaan yang waktunya fleksibel. Sampai Tongtong udah bisa operasi. Baru kamu bawa dia ke Beijing. Sebenarnya pengalaman saya juga tidak jauh lebih baik dari kamu. Saya dan mantan suami saya pernah mengandung seorang anak. Tapi dia memaksa saya untuk menggugurkannya karena dia merasa dia masih terlalu muda dan belum siap menjadi ayah. Sebenarnya saya sangat ingin mempertahankan anak itu. Saya selalu ingin menjadi seorang ibu. Tapi saya tetap menghargai pendapatnya. Dan akhirnya menggugurkan anak itu. Tapi tidak disangka, kejadian itu menjadi pemicu. Kamu juga sudah lihat. Ibu saya sangat kuat. Terus berkelahi. Keluarga ini akhirnya berantakan. Kami bercerai setiap kali saya melihat anak orang lain. Saya merasa sangat dekat. Rekan kecil itu. Julia pernah bercerita tentang hal ini. Hidup, masa lalu sudah tidak penting lagi. Rasakan sekarang, hargai masa depan. Bagaimanapun juga sudah berlalu. Dunia ini sangat luas. Kita masih punya kesempatan. Tongtong, kenapa kamu tidak senang? Apakah kamu tidak enak badan? Ayah Jinna, Ibu. Tongtong. Halo, Bu Yang. Hari ini adalah ulang tahun Wutong yang ke-6. Saya membawa kue untuk dimakan bersama teman-teman. Bagus sekali. Ini siapa?
Ini ibu saya. Wah, masih muda sekali. Kamu kan tidak punya ibu? Siapa bilang saya tidak punya ibu? Nah, kan sudah datang. Tong-tong, senang tidak? Anak-anak, hari ini kita ada kue. Ini dari ayah dan ibu Wutong. Mari kita ucapkan terima kasih kepada ayah dan ibu Wutong. Bagaimana? Baik. Ayo, Ayo, anak-anak, kita potong kuenya. Sini. maaf ya. Anak kecil, bicaranya sembarangan, jangan dimasukkan hati. Tidak apa-apa. Kamu bilang Tong-tong masih kecil. Kasihan sekali, ibunya tidak ada di sampingnya. Kebetulan dulu aku pernah kehilangan kesempatan menjadi seorang ibu. Hari ini dia memanggilku ibu, aku merasa senang. Pak, apakah sekolah sudah selesai? Sudah lama selesai. Anak-anak sudah pulang semua. Ada APA? Bolehkah aku meminjam teleponmu untuk menelepon? HP kau habis baterainya. Baiklah. Terima kasih. Bu, HP kau habis baterainya. Apakah Tong-tong kamu yang menjemput? Tidak. Bukannya kamu yang seharusnya menjemput Tong-tong? Ada apa? Tidak apa-apa, mungkin dia sedang menunggu aku di atas bersama guru. Aku akan melihatnya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Suwe sudah pulang. Suwe sudah pulang. Wutong, sudah berapa kali aku bilang padamu? Harus menunggu ayah atau nenek menjemputmu, jangan pernah pergi dengan orang asing. Kenapa kamu tidak mendengarkan? Itu Dokter Jin yang menjemputnya kembali. Kenapa marah-marah pada anak kecil seperti itu? Teleponmu tidak bisa dihubungi, jadi guru menghubungi aku. Mereka mengira aku adalah ibu Tong-tong. Jika kamu merasa aku adalah orang asing, Tong-tong seharusnya tidak pergi denganku. Kalau begitu marahlah padaku, aku yang seharusnya tidak menjemputnya. Tidak apa-apa, Bu, Tong-tong juga sudah kembali. Kalau begitu aku pulang dulu. Jangan terlalu dipikirkan. Dia sedang tidak waras. Aku ingin Mama Gina menemani aku makan. Maaf. Hari ini aku sangat ketakutan. Mengira Tong-tong hilang, reaksiku agak berlebihan. Bicara tanpa berpikir. Sudahlah, cepat makan, ayo makan. Ayo kita makan, kita makan. Ayo. Dokter Jin begitu cantik dan pekerjaannya bagus. Bisa memasak makanan enak seperti ini, siapa yang tidak beruntung menikahimu? Sanggup keberan tanggan. Nenek, ketika aku besar nanti, aku juga ingin menikahi Mama Gina. Ketika kamu besar nanti, Mama Gina sudah tua. Oh ya, Dokter Jin juga membuatkanmu bubur abalon dan teripang. Mau mencoba? Kamu tidak perlu mengantarku, aku bisa pulang sendiri. Aku antar kamu. Hari ini sudah kacau, belum sempat urus mobil juga. Terima kasih sudah menjemput Tong-tong hari ini. Aku memang agak keterlaluan, jangan dipikirin ya. Kamu juga demi kebaikan Tong-tong kok. Gak apa-apa. Kerjaan barumu udah ketemu belum? Belum.
Sudah interview di beberapa biro perjalanan besar, tapi mereka bilang, aku sudah terlalu lama keluar dari industri ini. Ada juga yang tahu tentang masa laluku. Kamu juga tahu kan, di industri kita ini, kredibilitas itu sangat penting. Gak masalah kok. Kadang-kadang, kesempatan datang sendiri, gak perlu dipaksa. Aku punya firasat, kamu pasti akan segera menemukannya. Gimana kabarmu akhir-akhir ini? Aku udah dapat kerjaan baru. Oh ya? Kerja apa? Sekarang aku kerja sebagai sekretaris di perusahaan asing. Adikku juga udah dapat kerja, juga di perusahaan asing. Dia tuh orangnya susah banget diajak kerja. Kamu punya adik ya? Aku kira kamu anak tunggal. Ibu aku melahirkan lebih dari satu anak. Umurnya hampir sama dengan kamu. Tapi kalau dia bukan orang yang gak bisa diandalkan, aku bakal kenalin dia sama kamu jadi pacar. Sebenarnya aku juga gak bisa diandalkan. Iya sih, kamu emang gak bisa diandalkan. Kemarin aku ngelakuin hal yang sangat gak bisa diandalkan. Mending gak usah cerita deh. Kenapa? Rahasia. Rahasia lagi? Emangnya apa sih? Jangan tanya deh. Setiap orang punya rahasia. Kamu gak punya? Punya kok. Ya udah kalau gitu. Kamu mau tahu rahasia aku? Mau dong, cerita. Aku rasa akhir-akhir ini, kayaknya aku suka sama seseorang. Siapa? Aku kenal? Kamu kenal? Bukan dokter di rumah sakit kita kan? Keluarga pasien. Usowai. Beberapa hari lalu aku pergi ke pernikahan mantan suamiku. Dan dihina sama mantan suamiku dan istrinya yang sekarang. Untungnya Wu Suowei ada di sini. Dia membantuku sehingga aku tidak terlalu malu. Sepertinya aku punya perasaan yang sangat spesial padanya. Kakak, kamu baik-baik saja? Sedarlah. Usowei adalah seorang ayah tunggal. Kalau kamu bersamanya, bukankah kamu langsung ke rumah mereka? Menjadi ibu tiri? Lagi pula, lihatlah kondisi kamu yang begitu baik, kenapa harus mencari ayah tunggal yang tidak punya uang? Kakak tidak boleh terjebak dalam lubang api ini. Menurutku ini bukan masalah bagiku. Aku pernah bercerai sekali, gagal sekali. Jika aku diberi pilihan lagi, aku ingin memilih seseorang yang bisa diajak bicara, yang aku suka, dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap keluarga. Benar sekali. Menurutku Wu Suowei adalah orang seperti itu. Tong Tong. Jangan lari-lari sembarangan. Lihatlah, dia sudah bisa melompat dan berlari. Ini semua berkat Dr. Jin. Menurutku dia baik, kalian cocok. Mama, kemana arah pembicaraanmu? Aku hanya seorang ayah tunggal yang datang ke Beijing untuk bekerja. Ayah tunggal kenapa? Jangan merendahkan diri sendiri. Di kota kita, kamu termasuk yang terbaik. Mama, kita harus tahu diri. Beberapa hari lagi Tong Tong akan periksa ulang. Aku akan membantumu menanyakan. Jangan sembarangan ya. Aku sembarangan apa? Aku hanya bertanya. Tong Tong, pulang yuk. Baiklah. Rahasianya sudah kuberitahukan padamu. Giliranmu. Tidak bilang ya sudah. Baiklah, aku bilang. Kemarin aku pergi ke bar sendiri dan kenalan dengan seorang cowok. Lalu Kalian apa? kami, Kalian ke hotel ya? Ini sangat berbahaya. bukan Kak, kami memang ke hotel. Tapi tidak seperti yang kamu pikirkan, kami mabuk waktu itu. Aku tidur di lantai, dia tidur di bak mandi. Tapi cowok ini memang cukup bajingan. Dia memang bajingan. Untungnya, bajingan ini minumannya tidak sebaik aku. Semoga Amitabha, semoga dalam hidup ini tidak pernah bertemu dengannya lagi. Bro, aku mau nanya, tadi malam yang sama aku. Minum itu cewek, pesen 1 gelas air mata kekasih. Mirip banget sama dia tuh. Kamu ingat nggak? Aku nanya nih, dia tinggal di mana? Namanya siapa? Kamu punya kontaknya nggak? Nggak kenal.
Apaan sih? Aturan menikahkan anak perempuan. Aturan menikahi menantu. Mengingat negara punya hukum, keluarga punya aturan, Tanpa aturan, nggak bakal ada peraturan. mohon pihak terkait menjadikan ini sebagai acuan dan melaksanakannya dengan serius. Menantu harus lebih muda dari suami. Tapi maksimal 2 tahun, lebih muda terlalu banyak nggak baik. Orang yang sudah menikah pasti nggak boleh dari luar daerah. Harus punya rumah, mobil, dan tabungan. Nggak boleh punya niat terhadap harta suami yang sudah ada. Suami harus memberikan jaminan materi dengan nama asli. Seperti menambahkan nama di properti, transfer tabungan, DLL. Kak, lihat nih, Kak Hua ngapain sih? Kamu juga punya, itu apa sih? Aturan menikahkan suami ya? Menikahkan anak perempuan. Biar aku lihat ada bedanya apa. Ini nih, Kamu bilang Kak Hua ngapain lagi sih? aku juga nggak tahu, bangun pagi langsung lihat ini. Udah, jangan dilihat. Punyaku pasti lebih ketat dari punyamu. Beneran, lihat nih. Harus, ini standar wajib, punya rumah, mobil, dan tabungan. Kalau perempuan menikah dengan laki-laki, harus memberikan jaminan materi dengan nama asli. Seperti menambahkan nama di properti, transfer tabungan. Kamu bilang, emak kita ini terlalu jago ngitung ya? Kak Hua itu siapa sih? Kak Hua itu selalu cari yang menguntungkan dirinya sendiri. Kamu kan tahu. Nempel dua hal yang bertentangan di rumah. Kemarin malam kamu kemana? Nggak kemana, aku tidur lebih awal aja. Apa? Tidur awal? Aku datang ke kamarmu malam-malam kamu nggak ada. Jaja? Aku lupa kejadian kemarin malam. Ngapain sih? Jujur aja. Kak. Aku mau nanya sesuatu yang serius nih. Kamu bilang, di dunia ini ada hantu rubah enggak? Aku ketemu cewek, cantik banget, dan sangat segar. Kalau aku nggak ketemu dia sebentar aja, aku langsung merasa seperti jiwa keluar dari tubuh. Kamu ganti orang lagi ya? Bukan lagi. Adikku, kamu ganti orang terlalu cepat. Kalau kamu begini, siapa yang mau menikahimu pasti sial. Ya ampun, panasnya ini. Nanti jangan bilang Kak Hua tentang ini ya. Sandalnya kemana ya? Kak Hua sudah kembali, ayo ambil ini. Bagus, 2 anak manis. Sudah baca dengan serius kan? Sudah baca, tulisan kuasamu memang bagus. Sudah habiskan semalaman, duduklah semua. Duduk-duduk, aku mau bicara dengan kalian. Ibu pagi-pagi pergi kemana? Beli sayur. Sayurnya mana? Hati-hati ibu. Kamu bilang ini lupa. Lihat ini beli berapa banyak, cepat bantu aku bawa, berat ini. Kamu beli banyak sekali. Ada tamu di rumah atau bagaimana? Bicara hal penting dulu. Itu semua duduk. Apa? Jangan buru-buru makan dulu, nanti bicara hal penting. Ibu beli banyak sekali sayur ya? Yaitu... Sudah lihat semua. Sangat bagus. Itu aku bilang ya, ibumu memang berbudaya. Ini tidak mudah, sampai tengah malam baru selesai. Ya lihat, Kak Hua tidak menyangka. Tulisan kuasamu bisa sebaik ini. Tapi kalian berhasil menurunkannya. Aku masih sedikit marah. Tapi tidak apa-apa, tempelkan di kamar mandi. Setiap pagi harus baca, usahakan untuk menghafalnya. Ibu, hari ini aku tidak makan di rumah ya? Tidak, bukan untukmu, hari ini mau mengundang itu. Siapa? Aku belum bilang padamu, itu yang kemarin. Yang membantumu di pernikahan. Itu anak perusahaan publik, ajak dia makan di rumah. Kita lanjutkan lagi kenalannya, ibu akan lihat baik-baik. Kalian bisa lebih berkembang. Ibu, aku tidak kenal dia. Jangan ngawur, kalau tidak kenal kenapa kamu mengundangnya. Pergi ke pernikahanmu. Aku ketemu. Kebetulan. Jinna, jangan ngawur ya. Baiklah, kalau kamu tidak kenal, kamu tahu kantornya di mana tidak? Dia sudah melakukan hal besar untukmu, kita harus berterima kasih. Mama akan mencarinya, aku akan memintanya datang. Aku ingin berterima kasih padanya dengan baik. Aku sebenarnya tidak terlalu kenal dengannya. Dia, aku sudah bilang semuanya padamu. Dia hanya datang untuk membantu. Sudahlah, sekarang setiap kali aku membicarakan ini denganmu, aku benar-benar marah, sungguh. Selain makan, apa lagi yang kamu tahu? Masih tahu pacaran, suka gonta-ganti, sehari ganti satu. Kamu satu saja tidak bisa. Iya, perusahaan publik saja kamu tidak mau. Cepatlah makan. Halo, apakah Anda Master Wu? Iya, saya.
Nama saya Sang Shuo. Barusan kita telepon, dokumen ini yang saya tinggalkan di mobil Anda. Anda bisa lihat. Baik. Benar, ini dia. Ini adalah hasil kerja keras seluruh perusahaan kami, begadang beberapa malam. Baru bisa menyelesaikan proposal ini. Terima kasih banyak, Master Wu. Tidak hilang saja sudah bagus. Ini sedikit hadiah, tidak banyak. Tidak usah, tidak usah, tidak usah, tidak usah. Saat saya menunggu Anda tadi, saya sempat melihat proposal Anda. Saya pikir cukup kreatif. Dan juga cukup detail. Tapi ada satu detail. Saya pikir mungkin perlu diperhatikan. Saya lihat, ini adalah acara untuk 52 orang. Ada satu kegiatan naik kapal pesiar ke Lijiang. Kapal pesiar ke Lijiang ini terbagi menjadi kabin atas dan bawah. Kursi di kabin atas dan bawah adalah sekitar 60 dan 40 kursi. Untuk perusahaan dengan 52 orang. Mungkin akan ada kabin yang tidak penuh, dan ada tamu lain. Di kabin yang sama, atau kabin tidak cukup. Sehingga sebagian orang harus pindah ke kabin lain. Tapi biasanya perusahaan lebih suka kabin sendiri, sehingga di kapal bisa mengadakan acara internal perusahaan. Master Wu, kenapa Anda begitu paham tentang ini? Jujur saja, beberapa tahun lalu saya juga pernah bekerja di perusahaan pariwisata. Saya pernah menghadapi masalah seperti ini, jadi saya hanya ingin mengingatkan. Jangan anggap saya terlalu banyak bicara. Tidak. Masalah ini sebelumnya. Saya benar-benar tidak memikirkannya. Bagaimana kalau begini? Saya ingin mengajak Anda makan, untuk menyatakan terima kasih saya. Makan tidak usah, saya buru-buru pulang menemani keluarga. Baiklah, saya punya nomor telepon Anda, lain kali kita bertemu lagi. Kalau begitu saya pergi dulu. Terima kasih, Master Wu. Sama-sama. Mama Gina. Tong-tong, Mama Gina, aku sangat merindukanmu. Tante juga kangen sama kamu, cium dong. Tong-tong kenapa? Kamu tidak enak badan? Bukan, saya datang untuk mengambil obat. Kakimu kenapa? Tidak apa-apa, sepatu ini pertama kali dipakai jadi agak menggesek. Mama Gina, aku ingin kamu menemani aku bermain. Tong-tong, Tante Gina sibuk kerja. Kita ambil obat dulu, ya? Tidak, aku ingin Tante Gina menemani aku bermain. Bagaimana kalau begini, kamu ambil obat, aku bawa dia ke kantorku. Nanti kamu datang ke kantorku untuk menjemputnya. Baiklah. Anak baik. Bagaimana? Ayah setuju? Kalau begitu aku pergi dulu. Ayo. Tunggu. Ayo. Sepatu ini pertama kali dipakai jadi agak menggesek. Bagus sekali. Sudah. Ini semuanya untukmu. Buka ke depan. Masuk. Tong-tong senang bermain di sini. Anak baik. Dokter Jin, saya bawa 2 plester. Kamu tempelkan di tumit nanti, akan lebih nyaman. Saya sudah menempelkannya. Saya punya banyak. Kalau begitu kamu simpan saja. Tidak apa-apa, simpan untuk Tong-tong. Anak-anak butuh banyak. Baiklah. Tong-tong, kita pulang ya. Ayo, taruh barangnya, kita pulang, anak baik. Ayo, sampai jumpa, Mama Gina. Baik. Kalau ada kebutuhan, telepon saya kapan saja. Baiklah. Sampai jumpa. Dr. Jin, bagaimana hasil pemeriksaan ulangnya? Apakah Tong-tong ada masalah kesehatan? Tante tenang saja, Tong-tong pulih dengan baik. Dia hanya perlu memperhatikan pola makan sehari-hari. Dan juga waktu tidurnya, karena kekebalan tubuh anak-anak masih lemah, dan juga minum obat tepat waktu. Selain itu tidak ada masalah lagi. Terima kasih. Obatnya sudah habis? Mau saya berikan lagi? Belum habis, tunggu sampai habis dulu. Nanti saya suruh ayah Tong-tong datang lagi untuk minta. Oke, tidak masalah. Tenang saja, Tante. Ada hal lain yang perlu dibantu? Saya ada sedikit hal yang ingin saya tanyakan. Tapi jangan anggap Tante cerewet ya. Tidak mungkin, silakan katakan. Bagaimana menurutmu tentang Wusuoe kami? Wusuoe baik, perhatian dan teliti. Dia ayah yang baik, juga anak yang baik. Dr. Jin, Tante bertanya padamu. Apakah kamu dan Suoe kami ada kemungkinan? Jujur saja,
Keluarga kami sangat menyukaimu. Tante sudah lebih banyak makan garam, tidak bisa apa-apa. Tapi melihat orang sangat jitu, Tante sudah melihat. Kamu dan Musuwe kami saling memiliki perasaan yang baik. Anak saya ini, dia orangnya pendiam. Kalau dia merasa ini akan merepotkan orang lain, dia pasti tidak akan mengatakannya. Dulu dia pernah terluka dalam hubungan. Sekarang kondisi keluarga kami, kamu juga melihatnya. Dia merasa tidak ingin membebanimu. Tapi Tante merasa khawatir. Jadi hari ini saya ingin bertanya padamu. Bagaimana perasaanmu sebenarnya? Kalau begitu, Tante, saya akan jujur saja. Sebenarnya saya merasa Wu Suwei, untuk wanita manapun, pasti akan menjadi suami yang baik. Untuk saya, tidak terkecuali. Ternyata Tante tidak sia-sia khawatir. Dengan kalimatmu itu sudah cukup. Kalau begitu kamu sibuk dulu, saya pulang. Oke. Hati-hati di jalan, Tante. Soe, Ibu ada perlu apa? lapar ja? Ibu sudah masak, masih hangat. Ibu, saya makan di luar saja, tidak usah repot. Jangan repot-repot seperti ini lagi. Makanan di luar mana enak seperti masakan ibu. Setidaknya lebih bersih daripada di luar, ayo cepat makan. Benar juga, masakan ibu level chef. Kalau begitu saya makannya. Maken. Soe ya, Mama mau ngomong sesuatu sama kamu. Hari ini Mama udah ngobrol sama Dr. Jin, Mama bisa lihat. Dia ada rasa suka sama kamu. Mama, bukannya aku udah bilang ya, jangan cari dia. Kalau aku nggak cari dia, gimana Mama bisa tahu perasaannya? Mama bilang ya, orang kayak Dr. Jin. Cantik, kerjaannya bagus. Sama Tongtong juga perhatian banget. Walaupun dia pernah cerai, tapi untungnya nggak ada anak. Kalau suatu hari nanti kalian bisa bersama, dia pasti nggak akan jelek sama Tongtong. Sekarang cewek dengan kondisi kayak Dr. Jin, di mana lagi bisa nemu? Lagi pula, kamu juga ada rasa suka sama dia. Mama bisa lihat. Iya, aku suka sama dia. Aku juga tahu dia wanita yang baik, justru karena tahu. Aku nggak bisa narik dia ke dalam masalah. Lihat aja aku sekarang cuma supir taksi, walaupun nanti ada kesempatan. Kembali ke industri pariwisata, pasti harus mulai dari bawah lagi. Rumah kita di Beijing sekarang juga cuma sewa. Kapan bisa beli rumah, masih belum tahu. Masa kamu mau dia tinggal sama kita di rumah sewaan? Kamu bilang, aku bisa kasih dia kebahagiaan apa? Mama coba pikir, kalau Gina itu anak Mama. Mau nggak Mama kasih dia sama orang kayak aku? ITU. Mama, aku tahu Mama suka sama Gina. Tapi kita nggak boleh ngerugiin dia. Kalau ada omongan kayak gitu lagi, jangan bilang lagi ya. Aku mohon ya, tolong. makan aja. Makan, makan. Najil, aku ada sesuatu mau bilang sama kamu. Apa sih? Kayaknya aku mulai suka sama dia. Siapa? Yang di bar itu. Aku juga nggak tahu kenapa. Tapi kita ketemu lagi tanpa sengaja. Tanpa sengaja. Pekaknya Kermuaya. Kamu bilang, apa aku ini? Agak sembrono ya? Kalau dilihat kayak gitu, kayaknya iya sih. Sebagai teman terbaikku, kok bisa bilang gitu sih? Kasih aku sedikit dukungan dong. Mau aku bilang apa buat nghibur kamu? Saya juga tidak tahu. Pokoknya aku sedikit merindukannya. Kenapa rasanya seperti musim semi telah tiba? Setiap orang sedang memikirkan cinta. Ibu Wusuwei datang mencariku. Dia mencarimu untuk apa? Dia ingin aku bersama Wusuwei. Jangan dengarkan dia, pikirkan, kamu punya kondisi yang bagus.
Keluarga mereka tidak punya rumah, tidak punya uang, tidak punya mobil, masih ada yang tua dan yang kecil. Kalau kamu bersamanya, dia akan sibuk merawat ibunya dan anaknya, mana ada waktu untukmu. Tidak ada romansa sama sekali dalam hidup. Jangan sampai bersama, pasti membosankan. Kamu masih muda, kenapa memikirkan begitu banyak hal? Aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Pokoknya tidak cocok, sudahlah. Kamu mencariku. Duduklah. Ada apa? Dokter Jin. Ibuku mungkin salah paham tentang kita. Dia mengatakan banyak hal yang seharusnya tidak dia katakan. Sangat tiba-tiba. Aku minta maaf atas namanya. Sebenarnya apa yang dikatakan Tante tidak salah. Tante hanya mengatakan hal yang aku malu untuk mengatakannya. Jujur, aku padamu. Dokter Jin. Aku harap kamu tidak terbawa emosi. Pernahkah kamu memikirkan perasaanmu padaku? Mungkin itu simpati. Kamu salah mengira simpati. Sebagai cinta. Aku bukan anak kecil lagi, aku sudah pernah menikah. Aku masih bisa membedakan antara simpati dan cinta. Lagi pula, siapa bilang simpati dan cinta tidak bisa berdampingan? Harus memilih salah satu. Kamu sangat mengerti kondisi keluargaku. Aku pikir kamu harus mencari seorang pria yang bisa membuatmu hidup lebih baik. Maksudmu kondisi materi? Aku tidak peduli. Aku pikir selama aku suka. Apa hubungannya dengan yang lain? Apakah hidup materi harus baik? Baru lebih baik. Tidak peduli bagaimana keadaanku sekarang, aku punya tanggung jawab untuk membuat keluargaku hidup lebih baik. Aku juga akan berusaha untuk itu. Tapi usaha ini butuh proses. Mungkin beberapa tahun. Tapi aku nggak bisa nunggu bertahun-tahun bahkan belasan tahun yang nggak pasti ini. Biar keluargaku terus menderita bersamaku. Kamu ngerti nggak? Tante Tongtong aja nggak peduli. Aku juga nggak peduli. Tapi mereka nggak punya pilihan. Kamu beda, kamu masih punya banyak pilihan. Nggak usah mikirin semua masalah itu ke aku. Nggak ada perasaan sama sekali. Sekarang aku fokusin semuanya. Kak Tongtong. Waktu, tenaga, cinta, uang. Sebelum Tongtong benar-benar sembuh. Aku nggak mikirin urusan pribadi. Maaf. Sebenarnya omongan Tante juga nggak salah. Tante cuma ngomongin hal-hal yang agak susah aku ucapin. Aku rasa kamu harus cari orang yang bisa bikin kamu hidup lebih baik. Tante Tongtong aja nggak peduli. Aku juga nggak peduli. Ke aku nggak ada perasaan sama sekali. Sebelum Tongtong benar-benar sembuh. Aku nggak mikirin urusan pribadi, maaf. Mereka di ruang operasi, nggak makan nggak minum.
Habisin waktu seharian buat nyelamatin nyawa anakku. Dari lubuk hati paling dalam, aku sangat berterima kasih sama mereka. Bukannya kamu mau interview? Masih ada waktu. Ayo. Sebelum Tongtong benar-benar sembuh, aku nggak mikirin urusan pribadi. Maaf. Siapa ya? Laoli ya, halo. Nggak sibuk, baik. Makan bersama ya, ada waktu, nggak apa-apa. Oke, baik. Tempat yang kamu bilang aku tahu. Oke, ketemuan siang ini. Kamu bisa makan ini? Nggak masalah. Teman yang kasih tahu, aku juga nggak tahu selera kamu seperti apa. Kata mereka enak, jadi aku ajak kamu ke sini. Enak, lingkungannya juga bagus, cantik banget. Aku khawatir kamu nggak bisa makan ini. Makan itu nomor 2. Kita berdua ngobrol berdua. Bukannya lebih gampang? Ayo makan. Makasih. Waktu itu aku dengar kamu bilang, kamu dan Hua di Fakultas Kedokteran. Kita juga membicarakan tentang kantin. Kamu ingin tahu tentang masa mudaku yang lebih dulu, ya? Waktu itu, hubunganku dengan kakak Hua sangat baik. Dia adalah guru pengganti kami. Dia sangat suka makan daging, kamu tahu? Tahu. Kantin di seluruh sekolah kami. Paha ayam itu hanya bisa dimakan sekali sebulan, dia punya akal. Dia sendiri pergi ke sana untuk mengambil 1 porsi, lalu setelah beberapa saat, dia memakai selendang untuk menutupi wajahnya, lalu mengambil 1 porsi lagi. Ingin makan, tapi waktu itu kami makan menggunakan kupon makan. Dia tidak punya banyak, jadi dia meminjam dariku. Karena hubungan kami baik, aku meminjamkannya padanya. Dia adalah guru pengganti kami, jadi aku tidak perlu mengerjakan tugasnya. Benar, dia paling suka makan daging, waktu kami antre. 1 paha ayam bisa membuatnya makan 2 mangkuk nasi. Benarkah? Ada cerita menarik lainnya, ceritakan lagi padaku. Kamu masih ingin mendengarnya? Waktu itu kami punya banyak cerita. Aku ceritakan padamu. Lao Chen. Lao Liu, kemarin kamu bilang anakmu di rumah tidak ada kerjaan. Ingin cari kerja, ya? Temanku punya perusahaan film. Butuh seorang perencana, lihat dia mau tidak, perencana. Ini bagus. Lao Liu, kita satu perusahaan. Aku harus jujur padamu, anakku tidak punya pengalaman. Tidak apa, temanku punya pengalaman. Dia punya proyek bagus sekarang. Hanya saja kurang modal. Lihat anakmu mau ikut saham tidak? Oke, itu bisa. Aku pulang dulu untuk berdiskusi dengannya, lalu akan memberitahumu. Baik, cepat ya, di sini banyak yang menunggu kerjasama. Oke, terima kasih banyak, baik. Gina ada masalah ya? Tidak ada. Sama seperti ibumu yang perfeksionis. Oh ya, aku mau tanya. Jinbo masih kerja sekarang? Tidak kan? Kalau aku tidak di rumah, dia jadi tidak terkendali. Harus dihukum dengan keras, kalau tidak. Dia bisa membuat kekacauan. Dari kecil dia sudah begitu, kamu sudah terbiasa. Terima saja. Kalau begitu, aku tidak akan mencarikan pekerjaan untuknya. Kamu mencarikan pekerjaan untuknya? Tapi lihat sikapnya yang tidak bertanggung jawab ini. Bisa aku cari dia, Emma? Pyrenaya. Mamaku juga kesal soal ini. Iya, beberapa hari lalu dia khusus datang ke aku. Pak, gimana kalau apapun hasilnya, kan kamu ingin rukun lagi sama mamaku? Kalau gitu, kamu cari dia, bilang sama dia. Kamu udah kasih Jinbo kerja. Pertama, ini bisa nunjukin kamu peduli sama kami. Kedua, ini juga nunjukin kita ini punya ikatan darah yang gak bisa diputus. Bisa gaya? Bisa atau tidaknya tergantung pada menciptakan kesempatan. Biar kalian lebih sering komunikasi. Kalau gak ada komunikasi,
Ya pasti gak bakal bisa. Masuk akal. Kalau gitu, aku cari mamaku. Bukan, aku cari Jinbo. Lao Jin, Lao Jin. Anakku datang, ayo, aku sekalian beli buah. Ayo, cuci dan makan, cepat. Gak usah, aku udah beli banyak buah buat papaku. Gak habis-habis, kamu simpan aja buat kamu. Gak apa-apa, sekalian aja. Kenapa kamu cuci baju? Ini kerjaan aku. Tangan kamu cuma bisa buat menyelamatkan nyawa. Kerjaan ini gak cocok buat kamu. Aku anak perempuan papaku. Kalau bukan aku siapa lagi? Lagi pula nanti, setiap habis kerja aku akan datang merawat papaku. Cuci baju dan masak buat papaku, gak usah repot-repot kamu. Ayah, Gak apa-apa, ini gak merepotkan, kan? Ini semua cuma sekalian aja. Anakku, udah malam, kamu pulang aja. Kalau gak, pulangnya nanti gak aman. San Wen Huan, ini rumahku. Ini anakku, satu-satunya di rumah ini. Yang gak ada hubungannya sama aku itu kamu. Seharusnya kamu yang pulang. Kita gak ada hubungan? Berani kamu bilang kita gak ada hubungan sama sekali? Kamu pergi atau gak? Aku gak pergi. Oh. Anakku, ayo kita pergi. Oke, kalian berdua jalan-jalan aja. Belanja. Aku belum pernah ketemu orang kayak gini, tahu? Oke, kalian jalan-jalan aja. Pak, ini gimana sih? Gaya hidup kamu bermasalah. Aku udah berusaha bantu kamu pun sama mamaku, tapi kamu malah bikin aku kesusahan. Bukankah satu kesalahan bisa membuat penyesalan seumur hidup? Aku bawa ini San Wan. Benar-benar tidak ada cara, keras atau lembut tidak mempan. Katanya yang tidak takut mati, takut sama yang tebal muka. Ucapan ini benar-benar tidak salah. Anda pernah bersumpah sama saya, bilang tidak ada apa-apa dengan dia. Tunang, benar-benar tidak ada apa-apa. Bagaimanapun, sekarang saya tidak terlalu percaya sama kamu. Jangan begitu, nah. Kamu harus percaya ayahmu bukan orang seperti itu. Kamu ini. Aku bilang kamu ini bawa buah-buahan, masak buat aku. Apa sebenarnya kabar baikmu? Apakah itu Laoli? Kakak, jangan bertele-tele, cepat bilang sama aku. Bosen banget? Ayo sini, benar atau tidak? Pertama, aku datang melihatmu bukan hal yang seharusnya, bukan? Bawa buah-buahan kecil itu bukan masalah besar. Aku masak buat kakak itu perasaanku, jangan-jangan begitu. Kamu bilang saja apa masalahnya, Laoli mengajakku kencan. Kami berdua ngobrol dengan sangat baik, sangat menyenangkan. Adik, kenapa? Ngomongin ini aku merasa sangat bersalah. Kenapa? Waktu itu kita bertiga makan bersama, aku bilang sama kamu. Aku benar-benar tidak tahu, aku. Setelah sampai di sana, aku baru tahu itu kamu, kakak, kamu kakakku kan? Kamu baik sama aku tidak? Orang itu kamu yang kenalkan kan? Ya tapi aku tidak bisa ikut campur, siapa yang bilang? Ada satu hal lagi, adik, aku rasa kamu harus berterima kasih sama aku. Kamu bilang waktu itu aku sangat mendukung kamu. Tentu saja, itu yang aku maksud, kamu tidak bilang aku baik. Aku bisa bilang aku sendiri baik? Aku bilang aku memuji, jadi aku harus berterima kasih sama kamu, pasti harus berterima kasih. Kakak, Kengkan Ja? Ja? Dia cari tempat, lingkungannya sangat bagus. Kami berdua ngobrol lama, ngobrol apa saja. Bisa bilang ya bilang, tidak bisa jangan dipaksakan. Bagaimanapun, dia sangat ingin tahu cerita-cerita masa mudaku. Apa maksudnya? Dia bilang waktu aku sekolah dulu. Waktu kita di sekolah, dia selalu ingin dengar cerita-cerita kita bersama, bagaimanapun. Aku rasa sangat baik. Ayo minum. Kalau begitu kamu arahkan ke yang lain, ngomongin yang lain saja. Kakak, kamu bilang kalau kita berdua nanti baik. Dia bisa bawa aku ke Kanada kan? Kenapa? Setelah ngobrol sama dia, aku di rumah tidak bisa tidur. Aku berpikir, jangan-jangan sebentar lagi aku ke Kanada. Adik, kamu bisa tidak jangan terlalu tergesa-gesa. Benar-benar kamu ini, aku sangat tidak suka. Kamu tahu sekarang pria sangat takut dengan ini. Dia sangat takut kamu akan menempel padanya. Kamu terlalu punya tujuan. Dia pikir tujuannya adalah untuk pergi ke Kanada. Kamu belum memikirkan mungkin dia hanya ingin tetap tinggal di dalam negeri. Sekarang kamu harus tenang. Bertemanlah baik-baik dengannya. Kalau ketemu dengan baik. Kamu juga harus menunjukkan sikap seperti wanita sopan. Jangan seperti ini, kalau kamu begini, pasti dia akan kabur. Pria sekarang sangat realistis. Dia takut kamu punya kepentingan. Aku dengar kamu, Kak. Kamu benar-benar tidak boleh seperti ini.
Bukankah kamu ingin berbaikan dengan ibuku? Kalau begitu, temui dia. Katakan padanya kamu sudah menemukan pekerjaan untuk Jinbo. Pertama, itu menunjukkan kamu peduli pada kami. Kedua, itu juga menunjukkan bahwa kita ini adalah keluarga yang tidak bisa dipisahkan. Tidur sampai jam 10. Bangunlah, bangunlah. Eyo, Penggan. Kenapa kamu sembarangan masuk ke kamarku? Bagaimana kalau aku tidak memakai celana? Apa sih yang belum aku lihat? Cepat, lihat jam berapa sekarang. Setiap hari sampai larut malam. Tadi malam aku menulis sampai jam 3 pagi. Aku menulis sekitar 7 sampai 8.000 kata. Kalau kamu tidak bilang, aku lupa. Pelan-pelan, jangan jatuh. Ayo lihat, cepat lihat. Apa sih yang bagus bisa kamu tulis? Lihat komentar, ada yang berkomentar. Tidak sengaja menemukan ini, lumayan bagus. Si pad update. Agak menarik, tapi protagonisnya terlalu kuat. Meskipun seru, tapi nanti mau nulis apa? Ini pasti yang punya masalah, aku lihat. Lihat ini. Gelap gulita, tidak ada bintang di langit. Xiaowei mencekik lehernya. Diawah? Apa ini? Ya ampun, aku bilang, lebih baik tidak melihat. Lihat, kita harus berhenti. Cari kerja yang benar. Jangan lakukan ini lagi. Kamu bisa menulis novel? Matahari akan terbit dari barat. Cepat! Bukan, kamu tenang dulu, sadar dulu. Apa kamu kaget karena aku? Jah! Nah, itu berarti aku sudah setengah berhasil. Aku menulis novel horor tentang pencurian makam. Nok, bisakah kamu sadar? Kamu harus realistis. Kita cari pekerjaan yang cocok. Berapapun uangnya tidak masalah. Tapi kamu harus keluar. Tidak bisa terus di rumah. Bagaimana bisa begini? Lagi pula, ibu masih mengandalkanmu untuk merawatku dan menghasilkan uang. Pikiran Anda sudah ketinggalan zaman. Ini adalah masyarakat modern. Era internet. Sudahlah, Ini masyarakat apapun tidak boleh menggantungkan diri pada orang tua. Ini pasti lebih menguntungkan dan cepat menghasilkan uang daripada bekerja. Uangnya di mana? Uangnya di mana? Belum waktunya, nanti juga datang perlahan. Lalu sekarang uangnya di mana? Beri aku waktu. Jangan selalu memberikan janji kosong. Aku bilang, jangan terus bermimpi. Saatnya bangun. Cepat bangun. Aku bukan datang untuk mencari kamu, aku datang untuk mencari Jinbo. Mencari Jinbo untuk apa? Aku sudah mencarikan pekerjaan untuknya. Apakah dia ada? Pekerjaan apa? Aku ingat perkataanmu, aku tidak akan masuk. Kalau dia ada, panggil dia keluar. Aku akan bicara dengannya di sini dan langsung pergi. Kalau begitu, kamu sendiri saja yang masuk mencari dia. Jangan, ini hal besar, kamu harus mengambil keputusan. Aku harus ada di sini. Ayo. Sarapan yang sudah dibuat kamu tidak makan. Kamu makan ini, makan makanan sampah ini. Ayah. Tamu langka, bagaimana ibu mengizinkanmu masuk? Apa yang kamu lakukan? Nao, sekarang aku adalah penulis online. Ayahmu bilang sudah mencarikan pekerjaan untukmu. Pekerjaan seperti apa itu? Anak dari Lausao di unit kami. Membuka sebuah perusahaan, baru-baru ini ada proyek yang akan dimulai. Kekurangan orang dan dana awal. Ini belum tentu berhasil, tapi kamu seorang pria. Kamu harus keluar dan mencoba. Kamu harus melihat bagaimana sebenarnya masyarakat itu. Kalau tertarik, aku akan ikut denganmu. Belajar dan mencoba. Hanya pekerjaan ini? Kupikir ini hal yang bagus, ternyata hanya membuat keributan. Bukankah ini hal yang bisa diikuti dengan uang? Lejepila, kamu lihat dia seperti orang yang bisa mengelola perusahaan? Ya, aku bukan orang yang cocok untuk itu. Ayah, sejak kecil aku tidak suka hal-hal yang merepotkan. Lagi pula, kalau aku merugi menggunakan uang kita sendiri, itu satu hal, tapi kalau sampai merugi menggunakan uang orang lain, itu tidak pantas, jangan cari alasan. Kalau nggak kerja ya nggak kerja, tapi kamu setiap hari cuma nganggur aja. Kamu mau ngandelin ibumu seumur hidup? Coba pikir-pikir. Ibu kamu sekarang udah tua. Setiap hari kerja keras, pagi buta udah berangkat, malam baru pulang. Nggak malu ya? Jangan lihatin ibumu, nanti mata kamu aku cabut. Udah, kerjaan yang kamu dengar itu juga nggak jelas. Tunggu kamu nemu yang cocok, baru dia pergi, oke? Lihat kan, ibu aku ngerti banget sama aku. Ngerti apa? Aku juga nggak ada pilihan. Oke, ngelihat ibumu, kali ini aku maafin. Tapi urusan kamu juga harus lebih perhatian, ngerti? Angry.
Suara apa tadi? Mati lampu. Komputer jelek, jangan berisik. Ayo pergi. Minum dulu. Sepeton. Tadi lupa nanya soal pacarnya. Nggak usah tanya. Aku kasih tahu, anak ini cuma semangat 3 menit. Aku perhatiin, semakin kita ikut campur. Kadang dia malah semakin ngeyel. Byron Aya, 2 hari juga udah putus sendiri. Bener juga. Biarin aja deh. Ada satu hal lagi. Ini 2000, buat nambahin biaya rumah tangga. Salah orang kali? Buat apa aku minta uangmu? Bukan, ini buat anak kita. Kan dia sekarang nggak kerja. Aku nggak mau kamu nanggung sendirian. Nggak perlu, aku bisa nanggung sendiri. Simpen Aya. Kamu sama aku ada masalah, tapi sama uang nggak ada masalah. Lagi pula, kita itu kita. Anak itu anak, beda urusan. Mulai bulan ini, setiap bulan 2000. Aku kasih sampai dia dapat kerja, oke? Aku nggak mau ambil. Kalau kamu mau kasih, kasih aja. Aku nggak ikut campur.